Karena kita kan hampir sekian ratus tahun di dalam dominasi sistem kepemimpinan kolonial, ya kan? Itu tidak bisa kita pungkiri hal-hal seperti itu. Malah sultan yang begitu banyak di wilayah Nusantara ini akhirnya ikut tenggelam. Orang Islam yang sangat kuat pikiran sekularisme menganggap ini sebagai ancaman. Kita pandang ini sebagai keberhasilan dakwah di kampus segala macam. Sekarang dianggap sebagai ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dengan Bang Kaban, mantan Menteri Kehutanan, dan juga Ustaz Ismail Isyanto, beliau cendekiawan Muslim di tanah air yang sudah kita banyak kenal di dunia dakwah ya. Kita akan berbincang dengan Bang Kaban dan Ustaz Ismail itu seputar politik keumatan ini ya. Jadi kita tahu bahwa sudah sekian lama kita melewati pemilu, termasuk pemilu terakhir tahun 2024 kemarin. Kita tahu hasilnya juga bahwa partai-partai Islam banyak yang ya kalah lah, bisa kita katakan begitu ya. Walaupun ada satu partai Islam yang masuk ke parlemen, tapi ya belum, kalau dibandingkan dengan partai politik sekuler masih sangat jauh suaranya ya. Dan juga ada partai Islam yang dulu besar ya, yang kemudian bahkan sekarang tidak masuk parlemen. Ini fenomena apa yang kalau kita bicara perpolitikan ya, terutama bagi umat Islam di Indonesia, sehingga partai politik Islam ya semakin kesini kok semakin kesannya semakin ditinggal oleh umat Islam, Bang Kaban? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dialog ini membuka cakrawala kita semua, menggugah kesadaran berpikir kita tentang politik Islam. Nah, kita tidak bisa ya lepas bahwa dunia Islam itu menjadi sangat lemah ketika sistem sistem kepemimpinan yang sifatnya mendunia itu terpilah-pilah terbagi-bagi ke dalam sistem nation. Sistem yang mendunia itu maksudnya gimana, Bang? Artinya kita tidak bisa lepas bahwa Islam itu pernah memainkan peran sejarah sejak ada Amirul Mukminin. Ada Amirul Mukminin. Tapi yang jelas tahun 1923 ya, setelah Perang Dunia Pertama, dunia Islam yang ikut dalam Perang Dunia Pertama kalah. Ya kan? Jadi artinya ada episode kalah. Kalah dalam konteks kepemimpinan dunia. Ya. Jadi akibat kekalahan itu dia berdampak luas. Ya, berdampak luas. Kemudian negara-negara itu muncul nation. Nah, nation ini tergantung kesepakatan. Jadi sepertinya lahir kerajaan Jordan, lahir kerajaan Saudi Arabia, lahir Oman, ya. Kemudian lahir Turki. Nah, kemudian Indonesia sendiri. Termasuk Indonesia. Indonesia kan dulu saya yakin tahun-tahun 1800 belum kenal orang Indonesia. Ya, kan? Belum ada Indonesia. Nah, belum ada. Ya, yang ada adalah wilayah kekhilafan kesultanan. Ya, ada kesultanan. Dan itu di bawah khilafahan. Di bawah koordinasi kepemimpinan Turki Utsman. Nah, jadi artinya bahwa apa yang terjadi sekarang itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah peristiwa global pada zaman itu, dan kemudian berkembang pemikiran-pemikiran bahwa agama jangan terkait dengan urusan politik. Sekularisasi. Jadi kan itu juga isi salah satu bubarnya itu kan ketika kalah itu Turki tidak boleh menggunakan agama. Ya kan? Nah, tidak boleh menggunakan agama sebagai konteks kenegaraannya, gitu kan? Jadi dibentuklah nation itu. Nah, hanya Indonesia. Hanya Indonesia adalah sebuah wilayah yang mereka membangun kesepakatan atas dasar berbagai macam perbedaan-perbedaan itu. Nah, tetapi kemudian selama sekian puluh tahun tetap ada cara berpikir bahwa
agama jangan ikut terlibat di dalam dalam politik. Nah, menurut saya itu masih sampai hari ini. Ya, artinya kekalahan politik umat Islam di Indonesia khususnya juga terkait dengan tadi kekalahan umat Islam ketika khilafah itu diruntuhkan tadi. Iya, itu besar pengaruhnya. Termasuk sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Ya, karena kita kan hampir sekian ratus tahun di dalam dominasi sistem kepemimpinan kolonial, ya kan? Itu tidak bisa kita pungkiri hal-hal seperti itu. Malah sultan yang begitu banyak di wilayah Nusantara ini akhirnya ikut tenggelam. Jadi orang berharap dengan sistem yang istilahnya agama tidak perlu terlibat dalam politik. Nah, sekarang kita lihat setelah 79 tahun, apakah itu tercapai cita-citanya? Jadi pasang surut politik ya tentang keberpihakan itu adalah sebuah peristiwa sejarah. Jadi bisa saja hari ini kecil, tapi suatu saat besar. Bisa saja hari ini dia besar, tapi suatu saat dia akan. Artinya masih ada harapan bagi umat Islam untuk kembali memenangkan lah kalau bicara pertarungan politik seperti sistem hari ini. Kalau saya optimis sepanjang masih ada azan. Ya, sepanjang masih ada azan, ya, dan dia menyebut hayal al-falah, itu seruan itu pasti ada. Ini hanya masalah waktu aja. Iya, cuma realitas di tengah masyarakat di umat Islam ini kan sepertinya yang seperti itu, optimisme seperti itu agak sulit ya kita temukan ya kalau melihat kondisi hari ini. Tugas Ustaz, ya, tugas Ustaz untuk mendakwahkan. Ustaz Ismail, gimana menyambung dengan beliau ini? Bagaimana membangun optimisme di tengah masyarakat kita ini terhadap politik Islam? Saya melihat ada semacam anomali lah sebetulnya. Anomali. Jadi satu sisi orang banyak mengakui sekarang ini kesadaran keberislaman itu meningkat sangat signifikan dibanding 10, 15, apalagi 20 tahun yang lalu. Terlihat dari misalnya jamaah umroh yang terus meningkat, jamaah haji yang antri sampai puluhan tahun, calon jamaah haji, kemudian juga berkembangnya pakaian muslim, sekolah Islam dan lain-lainnya gitu. Itu indikasi yang tak terbantahkan bahwa ada peningkatan kesadaran keberislaman yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi begitu sampai kepada soal politik dan pilihan politik, itu kayak nggak nyambung gitu. Ya, seperti tadi disebut, pilihan atau preferensi politik mereka itu tetap aja ke partai-partai yang begitu gitu loh. Apalagi partai-partai merah itu sebenarnya agak sedikit sulit dipahami. Tapi saya kira dengan penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban, itu kita bisa menemukan bahwa sekularisme di negeri ini memang sudah demikian menancap dalam. Sedemikian sehingga dia sangat berpengaruh pada hal-hal yang sebenarnya sangat vital, yaitu soal preferensi politik itu gitu. Karena sekularisme itu kan memang menyasar di titik itu. Yaitu pemisahan antara agama dan politik, antara Islam dan politik gitu. Jadi orang itu seperti tak merasa bersalah ketika dia itu satu sisi itu Islam, sholatnya bagus, sholat tahajudnya bagus, umroh setiap tahun, kemudian pakaiannya juga begitu segala macam, tapi pilihannya itu pada sekuler, itu kayak ngerasa salah. Nah gitu. Nah itu yang saya kira ini hari itu sampai masih terjadi. Karena itu kemudian mereka merasa nggak aneh ketika mereka itu ada di tempat itu gitu. Mengapa? Karena ada kecenderungan juga tokoh-tokoh Islam itu kemudian masuk juga di situ gitu. Karena menganggap inilah jalan untuk mendapatkan kue politik. Akhirnya genep. Jadi sudahlah umatnya kayak begitu, tokohnya kayak begitu. Nah, faktor ini saya kira yang berpengaruh pada landscape perpolitikan ini hari sebegitu rupa sehingga partai Islam itu makin hari itu makin ditinggalkan, dan sekarang kalau kita lihat hasil pemilu kemarin itu hanya menyisakan satu kan yang ada di parlemen itu. Jadi kalau dibandingkan jumlah partai sekuler, jumlah suara mereka jauh sekali. Jauh sekali. Dibanding tahun 55 saja. Jauh sekali. Iya kan, jauh sekali gitu. Ini berpulang kembali tadi kepada para tokoh Islam. Sepertinya yang sampai hari ini juga masih betul-betul hanya berharap perubahan politik itu hanya melalui pemilu. Apakah memang tidak ada jalan lain selain pemilu untuk mencapai tujuan-tujuan politik umat Islam? Ya tentu saja ada, karena pemilu itu sering saya sebut sebagai jalan konstitusional formal.
sebenarnya ada satu lagi yang boleh kita sebut dengan istilah konstitusional non formal. Itu perubahan dari orde lama ke orde baru. Itu kan tidak melalui politik pemilu. Perubahan dari orde baru menuju orde reformasi atau gerakan reformasi itu sendiri juga menunjukkan bahwa dia ada satu perubahan konstitusional non formal gitu. Kalau kita ikuti formalisme politik, Pak Harto mestinya ditunggu sampai 2003. 3 bulan menjabat, Maret 98, Mei disuruh turun dan semuanya mengamini gitu. Itu artinya itu memang ada yang disebut dengan perubahan konstitusional non formal itu. Nah, yang jadi soal tetap saja adalah seberapa kuat umat Islam itu menghela dua jalan itu, baik jalan konstitusional formal maupun konstitusional non formal. Saya ingin mengatakan basisnya tetap kesadaran. Jadi apa yang sudah ada sekarang ini, memang ini proses yang belum selesai. Ini proses yang terus mesti dilakukan. Dan di saat yang sama, itu ada orang-orang Islam yang sangat kuat pikiran sekularis, yang menganggap ini sebagai ancaman. Kita pandang ini sebagai keberhasilan dakwah di kampus segala macam, sekarang dianggap sebagai ancaman dengan istilah radikalisme. Padahal dua jalan politik tadi, formal maupun non formal, itu bisa disinergikan sebenarnya. Bisa disinergikan dan basisnya sama, yaitu umat, kesadaran umat dengan peranan tokoh yang sangat penting. Jadi saya salah sedikit. Jadi yang menuding gerakan-gerakan dakwah dengan kata-kata radikal itu adalah kaum fundamentalis. Fundamentalis apa ini maksudnya? Fundamentalis Sekuler fundamentalis. Radikal sekuler. Iya. Sekuler atau istilahnya sekularisme kafah. Iya. Itu yang terjadi. Dan kemudian terbukti memang mereka dulu sekuler, akhirnya tadi kebablasan ya, kemudian masuk itu semua kan sebagai masuk penjara. Jadi gini, yang dikatakan Ustadz, saya ingin kita nih coba renungkan persoalan untuk meraih kemenangan itu adalah bagaimana soliditas yang sangat terorganisir antara pemimpin-pemimpin Muslim, katakanlah tokoh-tokoh Islam dengan jamaah. Ya, dengan semua ini semua jaringan kita. Nah, coba perhatikan, setiap kita mau salat, imam selalu mengatakan rapatkan barisan, karena itu menambah kesempurnaan. Ternyata tiap hari itu disampaikan, saf nggak lurus-lurus. Nggak lurus dan rapat. Ini ada apa? Itu ada gap. Ada gap ya. Ada gap. Kita suruh misalnya, coba rapatkan bahu dengan bahu. Nggak usah rapat juga nggak apa-apa. Jadi itu terjadi. Jadi tiap hari diingatkan rapatkan saf, tapi ternyata diingatkan tiap hari malah belum ingat. Nah, ini memang problem kita hari ini ya. Tadi Pak Kaban ini terkaitnya dengan jalan politik non formal ya. Tadi menarik beliau sampaikan itu. Nah, sementara Pak Kaban kan di jalur formal ya, dengan partai yang hari ini didirikan dan kemarin ikut kontestasi juga, dan ternyata juga mungkin dikalahkan bahasanya ya, dengan sistem yang ada ya. Nah, ini untuk kemudian menjaga agar partai ini tetap konsisten untuk memperjuangkan Islam dalam kondisi sistem yang seperti sekarang, ini harusnya bagaimana, Pak Kaban? Ketika kita bicara perjuangan yang berhubungan dengan ad-din, ya, maka perjuangan itu harus bernilai ideologis, bukan perjuangan yang sifatnya pragmatis. Ya. Jadi ada sebuah keyakinan yang tertata dalam pikiran yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus proses sosialisasi yang berkepanjangan sehingga pada satu saat ada momentum, ada momentumnya. Jadi ideologi ini orang kadang-kadang salah menerjemahkan ideologi itu dan dijadikan sebagai lawan-lawan politik. Nah, contoh misalnya ketika kita mengatakan lawan kezaliman. Ketika kita melawan kezaliman, itu harus berdasarkan sebuah keyakinan yang betul-betul utuh, dan mana sisi-sisi kezaliman itu harus kita hadapin. Nah, itu membutuhkan waktu, karena ini politik. Nah, karena politik itu adalah sebuah gagasan yang terus disampaikan, yang menumbuhkan kesadaran publik. Tidak bisa serta-merta langsung semuanya masuk ya, dan bisa instan ya. Ini perjuangan politik. Betul. Artinya tugas bersama dari kita untuk menyadarkan umat. Ada kesinambungan, ada relasi, ada sinergi, koneksi, ada network, yang antara yang
berjuang secara formal dengan yang non formal. ini. Nah, ini mungkin Ustaz Ismail, saya tadi kaitan dengan jalan politik non formal ya. Itu apakah juga butuh partai politik untuk melakukan jalan itu? Oh iya, karena partai politik itu salah satu fungsi pentingnya itu adalah kalau dalam bahasa ininya itu fungsi edukasi, fungsi pendidikan politik. Kalau bahasa kita itu disebut taskif wa takwin, pembinaan dan pengkaderan. Jadi partai politik itu istilah baru, tapi dulu itu ada jamaah politik atau kutlah siasi, jamaah siasi. Partai politik hizbus siasi itu bagaimana sama, yaitu satu kelompok yang betul-betul memperhatikan kepentingan umat, lalu membawa umat meraih tujuan-tujuan politiknya. Tujuan politik yang paling penting itu adalah bagaimana kehidupannya ditata dengan aturan Islam. Itu tujuan politik yang paling penting, dan itu basisnya adalah kesadaran umat. Bagaimana kesadaran bisa dimunculkan? Melalui proses penyadaran. Siapa yang melakukan? Ya partai politik gitu. Jadi partai politik itu peranannya sangat besar. Jadi itu diperlukan meskipun itu kita sebut konstitusional non formal sekalipun. Dan memang tadi karena tidak ikut pemilu mungkin sehingga disebut non formal. Pemilu itu sebenarnya kan sesuatu yang biasa di dalam Islam itu juga ada. Hanya soalnya adalah pemilu untuk apa, memilih apa, dalam kerangka apa, itu yang jadi soal gitu. Baik, Set, ini kaitannya dengan dua jalan tadi ya, jalur politik formal dan non formal. Ini kan di lapangan kadang-kadang terjadi gesekan, termasuk juga mungkin bahkan ketidaksinambungan ya. Bahkan sampai pada ujung tadi gesekan tadi itu bagaimana kemudian membuat sinergi dua jalan ini sehingga umat di bawah pun juga memahami dan kemudian mereka bisa bersama-sama mencapai tujuan yang kita inginkan bersama gitu. Ya, satu hal yang paling penting itu sebenarnya kita ini mau meraih tujuan apa. Kalau pakai istilah level berapa itu yang pertama juga harus saling dipahami. Sebab tujuan politik itu ada yang sekedar jabatan gitu, tapi ada juga seperti yang disebut satu ideologi, satu cita-cita ideologis gitu, yang maka kemudian tidak boleh didasarkan pada pragmatisme belaka itu kan penting sekali untuk diingatkan tadi. Nah, ketika kita bicara tentang level cita-cita politik, maka kita mesti juga tahu seberapa jalan ini bisa memberikan capaian cita-cita politik itu. Ini kan kita bicara tentang possibility, opportunity, dan reality gitu. Realitasnya misalnya kita juga mesti belajar dari apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Misalnya di Aljazair, FIS itu menang pemilu 86%. Itu adalah kemenangan pemilu dalam era modern terbesar sejauh saya tahu, 86%. Apa yang kemudian terjadi? Karena cita-cita politik FIS itu memang kehidupan Aljazair di bawah sistem Islam. Sebelum betul-betul terwujud kekuasaan yang di tangan FIS, perubahan konstitusi, Barat kemudian menggagalkan pemilu, hasil pemilu itu. Jadi kita bisa lihat bahwa jalur konstitusional formal via demokrasi itu sebenarnya tidak sepenuhnya demokratis gitu. Karena dia di dalam bayang-bayang pengamatan Barat. Barat tidak ingin negara bangsa yang mereka ikut melahirkan lah ya. Itu kemudian ada bagian-bagian dari dunia Islam itu yang lepas dari genggaman mereka gitu. Karena itulah mereka melakukan tindakan yang sangat tidak demokratis di Aljazair pada era FIS. Kemudian juga dilakukan lagi di Mesir. Kita semua tahu Ikhwanul Muslimin menang pemilu. Tapi kan kemudian diperlakukan begitu rupa, termasuk Muhammad Mursi. Lalu di Gaza, di Palestina, Hamas menang pemilu. Tapi kan itu tidak pernah diakui. Bahkan kemudian Hamas dianggap sebagai kelompok teroris. Lalu terjadi lagi di Turki sebelumnya. Erbakan bahkan sudah menegaskan sekularisme dan Kemalisme tetap aja di beberapa tahun menjabat gulingkan gitu. Nah, itu adalah reality yang menunjukkan bahwa ternyata melalui jalan konstitusional formal itu hanya sampai pada level sebutlah 2-3 gitu, nggak sampai kepada level 10 misalnya. Nah, bagaimana untuk mencapai level 10? Disitulah kita mesti mengerti bahwa ada satu jalan lagi yang disebut konstitusional non formal yang itu ada basis teorinya atau basis praktisnya pada apa yang dilakukan oleh Nabi gitu. Nah, di situ teoriku ada Nabi. Itu memang di dalam teori perubahan sosial tidak pernah masuk. Karena teori perubahan sosial itu hanya bicara tentang evolusi revolusi gitu. Hanya dua ya? Evolusi revolusi. Kalau nggak evolusi ya revolusi. Kalau nggak revolusi evolusi. Nah,
perubahan yang dilakukan oleh Nabi di Mekah kemudian melahirkan sesuatu yang sangat penting di Madinah, itu tidak masuk di dalam kerangka perubahan sosial ini. Karena itu memang kita itu mesti merujuk kepada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dalam dakwahnya dari Mekah kemudian menghasilkan sesuatu di Madinah. Baik, alhamdulillah ya Ustaz. Semuanya terima kasih Pak Kaban, terima kasih. Berhubung waktu yang tidak memungkinkan, insya Allah kita akan sambung lagi pada podcast berikutnya. Dan Sobat Muslim, kesimpulannya bahwa dalam politik keumatan ini tentu kita harus tetap optimis ya, Pak. Ada dua jalan yang bisa kita tempuh untuk mencapai tujuan politik kita, yaitu apa? Jalan formal dan non formal. Partai politik secara formal dan partai politik yang non formal tadi. Dua-duanya, terutama juga yang tadi disampaikan Ustaz Ismail bahwa ada jalan politik non formal yang dicontoh Nabi, dan itu tentu menjadi jalan yang bisa kita pilih ya untuk mencapai tujuan politik kita bersama. Dan juga dengan teman-teman kita yang di jalur politik formal pun ya tetap kita hormati sebagai bagian dari upaya kita untuk mencapai tujuan politik umat Islam. Barangkali demikian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.